Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa mawalah. Dalam beberapa hari ini bahkan tahun-tahun yang lalu terjadi viral tentang Muhammad adalah Allah, atau lebih dikenal dengan kita belum mengenal Allah yang sebenarnya kalau kita belum berhakikat dengan Muhammad adalah Allah. Dan itu selama ini dipahami dari tafsir Imam As-Sufi Al-Jili, yaitu pada surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Dan ini sehingga pada akhirnya oleh teman-teman saya ataupun beberapa guru-guru besar yang ada di Jakarta coba telepon ke saya karena masuk juga melalui WA mereka mempertanyakan, ini ada yang mengatakan ya Allah Muhammad Allah, gimana nih? Apa betul Imam Al-Jili mengatakan seperti itu? Oke lah kalau begitu, nanti coba saya videokan ini buat Pak Yamin dan Prof Yayan. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas tahun 1996 di suatu perguruan tinggi. Kebetulan waktu itu adalah para mahasiswa sastra Arab. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dimintakan oleh beberapa teman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halful khamisu min hadal ismi huwal ha'u fahuwa isyaratun ila huwiyatil haqqi alladhi huwa ainul insan. Huruf yang kelima daripada nama ini, maksud nama ini adalah Allah. Karena Allah itu kalau kita uraikan huruf-hurufnya itu ada 5 huruf. Alif, lam, alif, Allah. Oleh Imam Al-Jili, beliau mengisyaratkan masing-masing 5 huruf tersebut sesuai dengan tupoksi keinginan isyarah beliau. Salah satu misalnya Allah pada alif yang ada pada awal itu adalah mengindikasikan dengan ahad. Dan seterusnya kita langsung ambil kepada huruf yang terakhir, yaitu ha pada Allah. Nah, ha pada Allah ini huwal ha'u fahuwa isyaratun ila huwiyatil haqqi alladhi huwa ainul insan. Jadi oleh Imam Al-Jili, beliau mengisyarahkan ha ini adalah kepada identitas. Arti identitas ini bagaimana kita bisa mengenal Allah. Al-Haq di sini adalah Allah. Nah, cara kita mengenal Allah ini adalah dengan mengisyarahkan, yaitu dengan mentafsir isyarikan kepada ainul insan, ya, memberitahukan adanya Allah itu ya lewat manusia itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan isyari. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan isyarah. Isyarah ini kalau di dalam ilmu mantik itu iltizam. Jadi memahami ungkapan itu bukan dari lafaz itu sendiri, tapi ada di balik lafaz itu dia mengandung ada makna tersendiri. Maka di dalam ilmu mantik ketika kita memahami suatu lafaz itu ada 3 standar. Standar pertama secara mutabaqah, adapun secara tadamuniyah, adapun secara iltizamiyah. Maka di dalam bid ilmu mantik itu dilalatul lafzi ala ma wafaqah yusammunaha bil mutabaqah kalau tidak salah. Tadammuna wa ma lazim fahwa in bi'aqli tuzim. Jadi memahami lafaz itu ada standar yang paling kuat, paling bagus itu secara mutabaqah. Juga bisa dipahami secara tadammuniyah, dan juga yang terakhir ini iltizamiyah. Maka iltizamiyah ini hampir bersinonim dengan makna isyarah. Nah, kalau isyarah pada ilmu tasawuf ini dia memberikan sesuatu ataupun memberitahukan sesuatu, lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan batin beliau, tetapi tidak keluar dari makna itu sendiri. Nah, itu makna isyari yang perlu dipahami ya. Nah, kemudian isyarah secara ilmu usul fikih itu kita bisa menemukan di dalam Ghayatul Usul ya. Di dalam bab kitab Masalikul Illah. Di sana diuraikan salah satu kita bisa mencari metode pengailatan suatu hukum itu melalui dilalah bil ima, yaitu memahami secara pengisyaratan. Nah, jadi memahami secara pengisyaratan tersebut adalah lewat
lafaz itu sendiri nanti ada di balik mafhum itu bisa menimbulkan suatu hukum. Jadi ilat itu bisa menimbulkan suatu hukum. Dan itu sebagai gambaran dasarnya. Jadi kembali kepada isyarah dalam maksud orang-orang sufi adalah memberitahukan sebuah ungkapan itu di balik lafaz secara zahir, tapi tidak keluar daripada substansi apa yang beliau sampaikan. Ya, itu banyak sekali kalau kita pelajari. Mungkin satu saat bisa ya, kita duduk untuk kita kaji bagaimana tafsir isyarah tersebut. Nah, jadi oleh Imam As-Sufi Al-Jili ini, beliau mengisyaratkan bagaimana kita bisa mengenal Allah itu ya lewat ainul insan. Nah, substansi ainul insan ini apa objeknya? Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Imam As-Sufi Al-Jili. Apa fungsi al-insan di sini? Qala Allah Ta'ala, "Qul ya Muhammad huwal insan," ay al-insan. Allahu ahad. Katakanlah Muhammad, hai Muhammad, hai manusia. Ini sebenarnya hakikat beliau sampaikan. Nah, artinya kul ini sebagai fi'il, Muhammad ini sebagai fa'il, huwa ay al-insan sebagai fa'il juga. Kalau kita zahirkan kul Muhammad wal insan. Allahu ahad. Allah itu maha esa. Allah itu tunggal dan sebagainya. Nah, rincian untuk lebih mendalam lagi apa yang disampaikan oleh beliau yaitu fahaul isyarah fi huwa raji'un ila fa'il qul wa huwa anta. Maka ha ini, ha isyarah ini, ha pada huwa. Beliau tidak mengatakan huwa. Ada waw, tapi ha. Buat apa? Kenapa harus dibilang ha? Karena biar ada mata rantai ha pada huwa tersebut ada hubungannya dengan ha pada Allah sebelumnya tadi yang kita sampaikan. Yang diisyaratkan pada huwa itu kembali kepada fa'il kul, yaitu fa'il kul itu wahwa anta. Jadi pada fa'il kul itu ada kul anta, ada dasarnya begitu. Karena secara nahwu juga dibenarkan. Kalau kita kaji secara pendalaman, hakikat daripada perintah amar itu ada takdir sesuai dengan kondisi takdir itu apa jamak, apa mufrad dan sebagainya. Nah, kenapa beliau tidak menafsirkan secara tafsir ibari? Nah, di sini ada muatan makna yang luar biasa ya. Karena beliau itu tidak menafsirkan secara tafsir ibari. Kalau secara tafsir ibari, ya asal katanya itu asbabun nuzul ayat ini adalah di saat orang-orang kafir mempertanyakan kepada Rasulullah, bagaimana bentuk Tuhanmu ya Muhammad? Maka orang-orang kafir itu asif lana, adapun asif rabbaka lana ya Muhammad. Apakah itu Tuhanmu itu dibuat dari besi, apa dari emas dan sebagainya. Maka turunlah ayat ini, qul, katakan Muhammad, huwa ini kembali kepada Rabbun yang diminta sifatkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi hari ini oleh Imam As-Sufi Al-Jili, beliau memutus mata rantai dengan asbabun nuzul. Kenapa? Karena ini bukan kewajiban untuk kita memberitahukan kepada orang lain. Pertama pada diri kita sendiri. Kita harus bisa mampu menafsirkan secara hakikat bagaimana Allah itu sendiri. Nah, maka di sini oleh Imam Al-Jili mengisyarahkan, pertama tadi mengisyarahkan ha tersebut kepada anta. Ya. Nah, anta. Jadi yang dimaksud kul anta. Nah, bagaimana kaitan dengan huwa al-insan? Nah, di sini beliau menyampaikan wa illa fala yajuzu i'adatu dhamiri ila ghairi madhkur. Kalau memang tidak bisa kita kembalikan huwa itu kepada anta, tidak boleh dikembalikan isim dhamir itu kepada lafaz yang tidak disebutkan. Nah, karena sebelum huwa itu tidak ada selain kul dan anta, adapun huwa tidak ada. Maka beliau memutus mata rantai sana, karena muatan maknanya adalah supaya kita betul-betul mengenal Allah lewat kita sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, uqimal mukhatabu huna maqamal ghaibi iltifatan bayanian. Dipertempatkan isi mukhatab di sini pada tempat ghaib sebagai peralihan yang nyata. Artinya bagaimana? Bahwa pada kata anta itu nanti bisa dipertempatkan huwa. Huwa ini sebagai ghaib.
Nah, huwa ini kembali al-insan, sesuai huwa ail insan. Jadi nanti fungsi pada perkataan itu ada pada Muhammad dan ada pada kita sebagai manusia. Jadi lanjutannya adalah kenapa oleh Imam As-Sufi Al-Jili itu mengisyarahkan seperti itu. Isyaratan ila anna al-mukhataba bihadza laisa nafsul hadiri wahdahu. Memberitahukan, arti isyarah ini memberitahukan secara hatin nurani Imam As-Sufi Al-Jili kepada bahwasanya yang dikhitabkan di sini itu bukanlah substansi hadir Nabi Muhammad itu sendiri, bukan Nabi Muhammad itu sendiri pada kata kul. Ya, kemudian beliau isyaratkan kemana? Bal al-ghaibu wal hadiru fi hadza 'ala siwa. Diisyarahkan kepada orang yang jauh, kepada orang yang gaib selain Nabi Muhammad, yaitu kita manusia. Dan juga al-hadir, siapa al-hadir? Nabi Muhammad. Fi hadza, pada konteks ini. Mana konteks ini? Pada konteks untuk menyampaikan Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konteksnya Nabi Muhammad dengan kita hari ini. Sama-sama kita berkewajiban untuk mengenal Allah itu ya dari kita sendiri. Siapa kita sendiri? Katakan Muhammad, katakan wahai manusia, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Nah, jadi Allahu ahad ini pada jumlah ismiyah dia menjadi mahkiyah kaul daripada kul huwa atau kul ya Muhammad wal insan. Jadi pada mahal i'rab sebagai maf'ul. Boleh maf'ul itu pada makaulnya pada jumlah ismiyah. Mubtada khabar itu jadi dia pada makam maf'ul. Itu ada di dalam bit-bit alfiah banyak sekali ya. Nah, dalam konteks ini orang manusia dan Nabi Muhammad fi hadza 'ala siwa, adapun 'ala sawa itu sama-sama kita berkewajiban untuk memberitahukan dan untuk memperkenalkan Allah. Adapun kita mengenal Allah itu sama-sama berkewajiban. Bagaimana Nabi Muhammad untuk mengenal Allah, begitu juga kita wajib berkewajiban mengenal Allah itu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kewajiban. Nah, itu yang menjadi tafsir isyarinya apa? Dari kata huwa ini menjadi al-insan. Artinya mengisyarahkan oleh Imam As-Sufi Al-Jili bukan kepada Muhammad itu Allah, itu salah besar karena tidak sesuai dengan keinginan yang disampaikan oleh Imam As-Sufi Al-Jili tersebut. Nah, apa landasan berikut beliau bahwa menukarkan dari hadir kepada gaib ya. Ini secara tadqiqiyah beliau kelihatan ya kealiman beliau luar biasa. Firman Allah Ta'ala, walau tara idza wuqifu, walau tara il wuqifu, laisal muradu bihi Muhammadan wahdahu, bal kullun ra'in. Andai kata Muhammad engkau diperlihatkan ketika mereka dihadapkan ke api neraka. Tidaklah, jadi ungkapan tersebut bukanlah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala itu Muhammad sendiri, tapi semua orang pada melihat di saat orang-orang kafir itu akan dihadap ke api neraka. Nah, di sini mengisyarahkan oleh Imam As-Sufi Al-Jili, ini bukan iltifat ya, bukan iltifat, karena kalau iltifat dia ini keluar antara Muhammad dengan al-insan ya. Tapi mengisyarahkan yang dimaksud dengan Muhammad ini bukan beliau sendiri, tetapi mengisyarahkan juga termasuk orang-orang lain ya, kita hari ini. Nah, ini landasan beliau. Artinya di sini kehebatan Imam As-Sufi Al-Jili ketika beliau menyampaikan argumen penafsiran qul huwallahu ahad ini ada 3 tahapan, ada 4 tahapan. Tahapan pertama secara nahwiyah, kemudian tahapan kedua secara uslubul balaghiyah, tahapan ketiga yaitu berdasarkan al-isyariyah, kemudian yang tahapan keempat di samping al-isyariyah beliau memperkuatkan tafsir ini secara at-tadaqiqiyah, sangat mendalam, sangat halus, sangat luar biasa. Maka oleh karena demikian ya kita minta ini supaya kalau pemahaman kita setengah-setengah, janganlah kita bikin bisa saling permusuhan antara satu dengan yang lain.
kecuali kalau memang penafsiran tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jili As-Sufi tersebut. Maka oleh karena demikian, mungkin ini gambaran dari saya supaya menjadi pelajaran dan untuk bisa didiskusikan secara lebih mendetail lagi. Mungkin ini saja kalau saya sampaikan ini, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.